Mungkin kalian pasti sudah tidak asing dengan nama negara seperti Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Pakistan, dan lain-lain. Tapi kenapa sih negara-negara ini memiliki akhiran nama yang sama, yaitu kata stan pada nama negaranya? Mari kita bahas lebih lengkap tentang negara-negara stan hanya di GeoCurious. Jadi di awal, mari kita bahas dulu negara mana saja yang ada nama stannya. Saat ini ada 7 negara yang menggunakan nama stan seperti Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Afghanistan, dan juga Pakistan. Dan mungkin kalian sudah tidak asing dengan nama negara Uzbekistan, karena baru saja kemarin mengalahkan timnas nasional Indonesia U23 pada ajang Piala Asia U23. Padahal tinggal satu langkah lagi Indonesia untuk menuju ke Olimpiade. Tapi nggak apa-apa sih, masih ada perebutan juara ketiga untuk memastikan tiket kita lolos ke Olimpiade berikutnya. Nah, sekarang balik lagi ke negara-negara stan yang tadi. Mari kita bahas nih arti kata stan secara etimologi. Jadi, arti kata stan sendiri diambil dari beberapa bahasa. Akhiran stan berasal dari bahasa Persia kuno, stan yang berarti tempat atau tempat berdiri. Dan dalam bahasa Persia juga bisa diartikan dengan arti tanah. Sedangkan dalam bahasa Rusia, kata stan berarti pemukiman atau camp semi-permanen. Dan dalam bahasa Slavia lainnya berarti apartemen. Dan di Rusia sendiri menariknya memiliki republik dengan nama stan, seperti Tatarstan, Bashkortostan, dan juga Dagestan. Dan mungkin kalian pernah mendengar tentang nama Dagestan. Ya, terutama bagi kalian pecinta UFC, dan kebanyakan para fighter UFC yang terkenal berasal dari Dagestan, seperti Khabib Nurmagomedov. Selain itu, kata stan dalam bahasa Inggris memiliki arti yang sama dengan land, sehingga banyak ditemui negara-negara dengan akhiran land seperti Finland, England, Scotland, hingga Poland. Tapi ngomongin negara-negara yang menggunakan nama land pada akhir nama negaranya, apa perlu kita bahas juga nih tentang negara-negara tersebut? Jika perlu, silakan komen aja. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kata stan memiliki arti tanah atau negara. Lalu bagaimana dengan sejarah negara-negara tersebut? Mengapa menggunakan nama stan pada nama negaranya? Mari kita bahas satu persatu. Penggunaan akhir stan dalam nama negara di Asia Tengah dan Selatan, Kaukasus, dan juga Rusia erat kaitannya dengan pengaruh budaya Persia yang kuat di wilayah tersebut selama berabad-abad. Kekaisaran Persia seperti Achaemenid dan Sasania pernah menguasai sebagian besar wilayah tersebut, lalu menyebarkan bahasa dan budaya mereka. Bangsa-bangsa di wilayah tersebut kemudian mengadopsi stan sebagai bagian dari identitas mereka untuk menunjukkan koneksi budaya dan sejarah yang dekat dengan Persia. Di beberapa kasus, kata stan digunakan untuk menyatukan berbagai kelompok etnis dan budaya yang sama di bawah satu identitas nasional. Contohnya Tajikistan yang berarti tanah orang-orang Tajik, dan Uzbekistan yang berarti tanah orang-orang Uzbek. Dan ini juga berlaku untuk negara pecahan Uni Soviet lainnya seperti Turkmenistan, Kyrgyzstan, dan juga Kazakhstan. Dan penggunaan nama stan ini baru digunakan oleh negara-negara ini setelah negara ini merdeka dari Uni Soviet. Dan penggunaan nama stan ini untuk menunjukkan identitas mereka sebagai negara-negara di Asia Tengah. Lalu bagaimana dengan Afghanistan? Kan Afghanistan bukan negara pecahan Uni Soviet. Ya benar, Afghanistan bukan negara pecahan Uni Soviet, tetapi negara ini juga merupakan bagian dari Kekaisaran Persia pada zaman dulu. Untuk arti nama Afghanistan sendiri, kata Afgan berasal dari suku Afgan, yaitu sebuah kelompok etnis Pashtun yang dominan di negara tersebut. Sedangkan kata stan berarti tanah atau negara. Jadi Afghanistan bisa kita simpulkan sebagai tanah atau negara orang Afgan. Dan untuk Pakistan sendiri agak cukup berbeda nih daripada negara-negara sebelumnya. Jadi nama Pakistan berasal dari bahasa Urdu dan Persia yang berarti tanah suci atau tanah murni. Nama ini diciptakan oleh Chaudhry Rahmat Ali, yaitu seorang aktivis Muslim India dalam sebuah pamflet yang berjudul Now or Never, yang diterbitkan pada tahun 1933. Rahmat Ali mengusulkan pembagian subbenua India menjadi negara-negara terpisah berdasarkan agamanya, dengan Pakistan sebagai tanah air bagi umat mayoritas Muslim. Dan juga nama Pakistan merupakan nama akronim dari nama-nama wilayah di Pakistan, yaitu Punjab, Afgan, Kashmir, Sindh, dan Stan untuk Provinsi Balochistan. Jadi begitulah sejarah nama stan di Pakistan. Nah, menariknya, selain dari nama-nama negara, kata stan juga digunakan untuk provinsi atau wilayah dari suatu negara. Contohnya di Iran yang memiliki provinsi dengan nama Golestan, Khuzestan, Kurdistan, Lorestan, Sistan, dan juga Baluchistan. Dan tadi di provinsi Iran kita sedikit singgung tuh tentang nama Kurdistan.
Dan berbicara tentang Kurdistan, pasti kalian juga tidak asing dengan namanya bangsa Kurdi. Nah, bangsa Kurdi adalah kelompok etnis terbesar keempat di Timur Tengah dengan perkiraan populasi antara 25 hingga 35 juta jiwa, yang dimana mereka tersebar di wilayah yang luas yang dikenal sebagai Kurdistan yang meliputi wilayah di Turki, Irak, Iran, dan juga Suriah. Bangsa Kurdi sendiri memiliki identitas etnis yang cukup kuat yang dipersatukan oleh bahasa, budaya, dan tradisi mereka yang sama dan berbeda dengan bangsa lain di Timur Tengah. Oleh karena itu, banyak orang Kurdi bercita-cita untuk mendirikan negara merdeka mereka sendiri, yaitu Kurdistan. Namun saat ini belum berhasil dan masih menjadi wilayah otonomi khusus di negara yang kita sebutkan di atas. Jadi ya, sampai sekarang bangsa Kurdi belum memiliki negara sendiri atas dasar kesamaan identitas. Tetapi mereka memiliki kewarganegaraan yang kita sebutkan di atas seperti Turki, Irak, Iran, dan juga Suriah. Nah, selain nama dari negara-negara dan provinsi-provinsi yang kita sebutkan di atas, ternyata dulunya India juga menggunakan kata stan pada namanya. Jadi, India disebut Hindustan karena istilah ini memiliki arti tanah orang-orang Hindu. Sejarah penyebutan Hindustan ini berasal dari masa kekuasaan Islam di India saat itu, seperti yang ditulis oleh penjelajah Arab Al-Biruni saat ia berkelana ke negeri mayoritas Hindu pada tahun 1017 Masehi. Hal ini kemudian ia kisahkan dalam kitabnya Tariq al-Hind. Dan di saat masa kekuasaan Islam di India juga, para penguasa dari Kesultanan Mughal menyebut kekuasaan mereka di India dengan nama Hindustan. Jadi beginilah pembahasan kita pada video kali ini tentang nama-nama dari negara stan dan asal-usulnya. Dan jika kalian ada saran atau mau menambahkan jika ada yang kurang di video, bisa saja langsung tulis di kolom komentar. Okay, thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and bye-bye. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold